Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua, kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan dalam ibadah PA hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan mengajak untuk kita melakukan satu pujian, lalu nanti kita akan langsung dalam doa firman Allah, dan kita akan simak baik-baik. Kita akan melakukan pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan, kita tundukkan kepala bersama. Sungguh Tuhan, kami menyadari manusia kami adalah lemah dan tidak berdaya. Kami datang pun tidak membawa sesuatu apapun, tetapi biarlah ketika kami kembali kepada Engkau Tuhan, hati kami sudah ada suatu hasil selama kami berada di bumi dan selama kami boleh beribadah kepada Engkau. Hati seorang hamba itu biar ada pada kami, ketaatan kami kepada Engkau supaya menjadi nyata dan menjadi perbuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan itu sebabnya Tuhan, kami tetap sangat merindukan hadirnya pribadi-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap ibadah-ibadah pelayanan kami semua. Dan kami sangat mengharapkan Tuhan untuk firman-Mu boleh
kami dengar dan kami rasakan, dan kami boleh merasakan keobahan itu yang datangnya dari firman. Itu sebabnya Tuhan, Engkau mempersiapkan hati kami, pikiran, angan-angan, dan pandangan kami, supaya disucikan oleh Tuhan, sehingga kami berlayak untuk menerima firman-Mu, dan firman Allah itu boleh mendapat tempat yang terutama dalam hati kami Tuhan, dan mengerjakan hati kami dan mencari iman, dan kami boleh mempraktekkan firman-Mu Tuhan, sampai kami taat dan dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan, seperti seorang hamba kepada tuannya, itulah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian kami menyadari di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Pada saat ini Tuhan, Engkau juga memberkati para hamba-hamba-Mu, gereja-Mu dan sidang jemaat-Mu semua Tuhan, dalam pembukaan firman-Mu untuk dibentangkan dan setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman dengan benar dan murni, supaya firman Allah ini sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan hati kami, dan kami boleh dikerjakan oleh firman Allah sampai menjadi sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, dudukkan kami dengan baik, dengan tenang Tuhan, untuk kami belajar membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hati kami sangat merindukan Engkau. Pasti Engkau hadir dalam firman-Mu lewat pemberitaan firman Allah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami alaskan doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih. Ucapan syukur ini tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya. Kita ucapkan kepada Tuhan sebab kita menyadari ya bahwa sesungguhnya kita tidak mampu dan kita tidak bisa, ya tetapi Tuhan sudah memberikan kemampuan, Tuhan sudah memberikan ya kita kemampuan untuk kita bisa beribadah semacam ini. Bagiku juga demikian, ya saya juga selalu bersyukur kepada Tuhan untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani semacam ini. Kita bisa bertatap muka sekalipun kita secara fisik kita tidak ketemu, tetapi lewat siaran ini setidaknya saudara bisa melihat saya, sekalipun saya juga secara fisik tidak bisa melihat saudara, tapi hatiku itu bersama-sama saudara sekalian untuk selalu di samping lewat ibadah semacam ini, doa-doa syafaat yang dinaikkan kepada Tuhan, itu sama dengan kita sesungguhnya bertemu muka dengan muka. Setiap saya berdoa membawa jemaat kepada Tuhan satu persatu, saya sebutkan satu persatu dari jemaat semua, saudara sekalian, supaya sungguh-sungguh ya hubungan antara hamba Tuhan, hubungan antara gembala dan domba itu tidak terputus, rapuh dan utuh. Sebabnya dari pihak sidang jemaat atau domba-domba itu juga mohon untuk bisa mendoakan, ya mendoakan hamba Tuhan, mendoakan pendeta, mendoakan gembalanya, untuk supaya terjadi suatu hubungan yang erat saudara sekalian, sehingga antara domba dan gembala itu tetap selalu ada hubungan yang erat, terutama dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Di hari-hari ini kita sedang mempelajari tentang 3 kehendak Allah. Satu yang kita sudah periksa, kita sudah masuk dalam kehendak Allah yang kedua, yaitu hendaklah engkau suci seperti aku suci. Jadi ini adalah kehendak Allah. Jadi kesucian itu adalah kehendak Allah untuk kita,
Allah yang adalah suci, bahkan maha suci, saudaraku, ya dia menghendaki untuk supaya umatnya, untuk supaya kehidupan kita juga ya suci, ya dia yang dia inginkan sampai sewaktu-waktu kita menjadi suci. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini kita memang menyadari bahwa kita punya background, punya latar belakang kehidupan yang berdosa, kehidupan yang najis, kehidupan yang jahat, saudaraku. Kalau toh Tuhan membenarkan kita bukan karena kita benar. Kita hanya dibenarkan yang tadinya kita tidak benar. Ini yang pertama. Kehendak Allah yang kedua adalah hendaklah engkau suci seperti ya aku suci. Dia katakan sebab kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita menjadi kudus bukan karena kita kudus, tapi Tuhan yang mengkuduskan kita, Tuhan yang menyucikan kita sehingga kita menjadi suci. Yang akhirnya sewaktu-waktu nanti kita akan menjadi suci seperti dia adalah suci. Saya sudah sedikit menjelaskan tentang ya jalannya bagaimana untuk supaya kita ya disucikan itu, bisa menjadi kudus, menjadi suci itu. Ya tidak ada jalan lain, saudara sekalian, kita bisa menjadi kudus, kita bisa menjadi suci. Ya, kalau kita disucikan oleh firman pengajaran, yaitu firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ini sudah kita baca ayatnya dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12 dan 13. Ya. Jadi firman itu ya lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya, dia menusuk amat dalam. Ya, tetapi juga dia memotong. Jadi fungsi dari pedang ini juga di samping dia menusuk amat dalam. Ya, tapi dia juga memotong. Menusuk amat dalam ini artinya dia menusuk sampai pada sumbernya dosa. Bukan perbuatannya. Ya, bukan perbuatannya, tetapi perbuatannya itu bisa dipotong. Dipotong, cuma terputus. Kita tidak berbuat lagi. Tetapi kalau hanya terputus, maka dia akan tumbuh. Kalau bagikan pohon itu atau rumput atau pohon apa ditebang, begitu saja. Ya, sewaktu-waktu dia akan tumbuh. Tetapi kalau dia firman Allah itu menusuk amat dalam, sampai kedalaman hati manusia, ya, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsum, maka itu sama dengan pohon itu dicabut sampai akarnya. Jadi sumbernya dosa itu yang dikerjakan oleh Tuhan untuk supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Bahkan sampai kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Ya, tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena apa? Siapa sumbernya itu, akarnya itu dimatikan. Akarnya itu dimatikan. Itu dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ya, untuk saat ini saya akan mengajak kepada kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ya, temanya tetap ya, yaitu kehendak Tuhan yang kedua, hendaklah engkau suci seperti aku suci, ya, atau kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, ayat yang pertama, Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama, ya, kita akan membaca, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi di sini Yesus tampil sebagai pokok anggur yang benar.
pokok anggur yang benar. Dia adalah pokok. Ya. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, jadi kalau dia tampil sebagai pokok, kita ini disebutkan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Maksudnya dipotongnya itu ya untuk supaya tumbuh tunas yang baru, yang tidak berbuah dipotong, supaya tumbuh tunas yang baru, ya, yang menyebabkan tidak berbuah itu dipotong, tumbuh tunas yang baru, untuk apa? Untuk supaya nanti bisa berbuah atau bisa minimal bisa ada ya, bunga dan buah. Dan sewaktu-waktu saya pernah menanam pohon anggur, tetapi ya tidak bagus-bagus amat, mungkin karena mungkin medianya atau apa, atau saya yang kurang pintar dalam hal itu satu. Tapi itu memang benar firman Allah ini. Ya, ketika daunnya banyak begitu, dan sewaktu-waktu kayak apa ya kok nggak buah-buah ini? Ya sudah sekian lama, sudah begitu kok nggak buah, mengeluarkan jangankan buah, bunga pun nggak ada tanda-tanda. Sewaktu-waktu carang-carang itu, cabang-cabangnya yang banyak itu, ketel itu, saya guntingi, saya gunduli, ya sampai habis. Tapi di situ, timbul tunas baru, dan setelah itu muncul bunga. Jadi ayat ini tidak salah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya untuk supaya tumbuh tunas baru, yang nanti yang kita harapkan dari tunas baru ini dia akan mengeluarkan bunga dan bisa berbuah. Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, yang tidak berbuah dipotong supaya ada tunas baru. Tetapi dan setiap ranting yang berbuah, ini yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Semakin berbuah, semakin dibersihkan supaya lebih banyak buahnya. Sekarang perhatikan ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini yang harus kita penekanannya adalah ayat yang ketiga ini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kenapa kita bersih? Karena kita selalu dibersihkannya atau disucikannya, ya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang telah kukatakan kepadamu itu apa? Firman yang dikatakan itu apa buat kita? Yang bisa membersihkan, yang bisa menyucikan kita, yang bisa mengkuduskan kita. Yaitu firman yang diungkap-bukakan. Yaitu ayat menerangkan ayat, ayat satu diterangkan ayat yang lain. Itulah pembukaan firman Allah. Sehingga pemberitaan firman Allah itu tidak pernah akan menyimpang dari firman Allah dalam Alkitab. Guru-guru kami selalu mengajarkan demikian. Tidak untuk mengambil contoh dari luar sana, dari filsafat, dari filsafat atau apa, dari tulisan apa, tidak. Guru-guru kami selalu mengajarkan untuk kembali kepada firman Allah. Sebab yang bisa menerangkan firman Allah itu bukan buku-buku yang lain. Bukan pendapat manusia. Bukan pikiran kita.
Sebab firman Allah atau sebab ayat itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah pribadi Allah. Bagaimana mungkin manusia sehebat apapun juga akan bisa menjelaskan hatinya Allah? Maka yang paling tepat adalah isi hati Allah itu hanya bisa dijelaskan oleh Allah sendiri. Dia menjelaskan isi hatinya kepada kita, yaitu lewat ayat, menerangkan ayat. Di satu ayat ini tidak dijelaskan, ayat yang lain menjelaskan itu. Sehingga itulah yang disebutkan pembukaan firman Allah. Firman yang diungkapkan kepada kita. Sehingga kita bukan hanya kita bisa mengerti, lalu untuk dilupakan. Kita mengerti untuk supaya kita pada akhirnya kita bisa mempraktekkan firman yang kita mengerti itu menjadi iman. Dan setelah iman itu menjadi perbuatan, maka firman itu menjadi praktek dalam kehidupan kita. Bukan hanya di hati, tapi sampai di pikiran kita, atau dari pikiran kita sampai ke hati kita, itu pun belum cukup. Tapi harus sampai di tangan. Untuk kita, di tangan itu artinya kita mempraktekkan firman Allah. Sebagus apapun firman Allah itu, sekeras apapun firman Allah itu, kalau firman Allah itu tidak menjadi daging, tidak menjadi praktek dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mengalami pekerjaan firman Allah itu. Maka kita tidak pernah mengalami penyucian itu. Saudara sekalian. Ya, kalau kita tidak mengalami penyucian, bagaimana kita bisa menjadi kudus? Seperti dia kudus adanya. Itu sebabnya ayat mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena firman yang kukatakan, firman yang diungkapkan itu membuka mata hati kita ya, untuk kita bisa terima dan percaya firman Allah itu, dan kita yakininya di iman satu. Maka kalau itu sudah menjadi iman, maka harus disertakan dengan perbuatan iman, sehingga iman itu menjadi sempurna. Ya. Iman itu menjadi sempurna. Ya, dalam Yakobus pasal yang kedua, ya, iman Abraham itu menjadi sempurna, bahkan disebutkan bapaknya orang percaya, karena dia mempraktekkan firman, mempraktekkan perintah yang Tuhan nyatakan kepada Abraham ketika dia disuruh atau diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Puji Tuhan. Itu yang pada akhirnya ya bisa menjadi kudus, ya seperti dia adalah kudus. Jadi yang Tuhan tunjukkan kepada kita, sebab Allah itu kudus, dia mau untuk supaya kita juga menjadi kudus. Saudara sekalian. Nah, untuk gereja di akhir zaman ini, tadi dalam Injil Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tapi Rasul Paulus dalam suratannya, dalam Efesus pasal yang kelima, kita akan membaca, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25, kita akan membaca bagaimana gereja Tuhan itu akan mengalami penyucian sampai sewaktu-waktu tanpa cacat dan celah, dan kudus dan tidak bercela. Ayat yang ke-25, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Hei suami, kasihlah istrimu
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya, perhatikan. Suami, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah atau sudah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi luar biasa ini. Jadi kasihnya ya seorang suami kepada istrinya itu seperti kasihnya Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya menyerahkan dirinya itu dia rela untuk mati demi istrinya. Coba ini menjadi koreksi buat kita. Yang Tuhan tentukan kita ini sebagai suami-suami. Ya. Ayat ini nggak mungkin salah. Ya, ini suatu penekanan khususnya kepada suami-suami, tanggung jawabnya suami, kewajibannya suami. Ya, sekalipun ada juga tanggung jawab dan kewajiban seorang istri, cuma kali ini tidak kita baca, yaitu ayat 22 sampai 24, saudaraku, sudah bisa baca. Nah, sekarang yang saya ingin tunjukkan adalah bagaimana kasihnya Kristus itu kepada jemaat. Ya, yang ini patut menjadi suatu teladan bagi kita sebagai seorang suami. Yang harus ada satu kerelaan untuk berkorban. Ya, kalau seorang suami mengalah kepada istri, itu bukan berarti dia kalah. Bukan. Ya. Dia menyerahkan dirinya itu, saudaraku di sini menyerahkan dirinya itu tujuannya bukan untuk dia kalah atau supaya dikalahkan menjadi kalah, tidak. Dia menyerahkan dirinya tujuannya untuk mengangkat jemaat. Ya, untuk mengangkat istrinya. Nah, kalau suami tidak pernah mau mengalah dalam hal ini, makanya tadi saya katakan, mengalah itu bukan berarti kalah. Nah, kalau suami nggak pernah mengalah kepada istrinya, tidak mengerti dalam hal ini, ya kapan kita bisa menolong istri kita? Sekalipun ya, saya juga sampai hari ini harus berjuang. Berjuang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan untuk mohon pertolongan Tuhan, untuk sedapatnya Tuhan, bagaimana untuk bisa mengangkat istri, menolong istri. Dia katakan, dan telah menyerahkan dirinya baginya, ya itu ada baginya itu jemaat, ya, menyerahkan dirinya bagi jemaat untuk mengkuduskannya. Nah, penyerahan dari seorang suami, penyerahan dari Kristus ini memungkinkan untuk mengkuduskan sidang jemaat yang adalah istrinya. Ya mungkin kita mengatakan, kok kapan ya Hono ya ini tetap begitu, nggak mau berubah dan semua. Nanti ada saatnya. Ya, tugas kita, tanggung jawab kita sebagai seorang suami, ya kita bawa ini. Kita doakan, menyerahkan dirinya itu, artinya terus mematikan daging kita untuk kita memohon kepada Tuhan. Untuk supaya istri kita, keluarga kita, mengalami suatu pengangkatan. Dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya, supaya ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, jadi sidang jemaat itu dikuduskan, dimandikannya dengan air dan firman, ya, dibasuh, dimandikan supaya menjadi bersih, disucikan supaya menjadi bersih. Iya. Jadi tujuan mandi itu kan menjadi bersih dari kita yang kotor, mungkin pulang dari sawah, pulang dari kerja, pulang dari ada kegiatan, kita mandi. Nah, apalagi sekarang ini,
Tiap kali kita datang mandi. Mandi. Ya, kalau sekarang saya kalau sore mandi air panas. Wah, pulang dari mana? Dari Johor hari-hari ini. Dari olahraga, pulang dari olahraga umpamanya. Merebus air. Mandi. Ya takut karena nanti ada virus atau apa. Tapi bukan itu. Tapi yang dimaksud ini adalah sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, jadi jemaat itu juga perlu penting ya, untuk mengalami ya dimandikan supaya jemaat itu bersih. Dengan cara dan konteks ini Efesus ini dengan cara Yesus itu menyerahkan dirinya baginya. Ini luar biasa. Untuk apa? Kalau saya ringkas, dia menyerahkan dirinya untuk jemaat, untuk supaya jemaat itu bukan hanya mengalami pengampunan, bukan hanya mengalami pembenaran, tapi juga disucikan, dimandikan oleh air dan firman, supaya dengan demikian, perhatikan, supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Ya. Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Ia ini I besar. Ia Yesus menempatkan jemaat itu di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kudus dan tidak bercela, seperti dia yang kudus dan tidak bercela atau sempurna. Inilah kehendak Allah yang Tuhan inginkan untuk jemaat atau gereja Tuhan di akhir zaman, di hari-hari ini. Hanya dengan firman Allah. Ibrani tadi mengatakan, ya dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tuhan Yesus mengatakan, ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan Rasul Paulus dalam tulisannya, ya ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat itu menjadi kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Lalu juga kemarin saya juga menunjukkan ya Tuhan itu menyucikan bukan dari lahirnya. Bukan lahirnya, tapi sasaran firman Tuhan. Sasaran Tuhan itu sampai kepada sumbernya dosa itu. Itu sebabnya dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai dan ayat 23 maka sumbernya dosa itu hati maka Tuhan temukan di sana ada 12 macam dosa yang ada pada hati orang. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ada 12. Nah, 12 dosa yang ada dalam hati manusia itu, ini harus mengalami penusukan. Pedang itu harus terarah, tertuju kepada sumbernya kejahatan ini. Yang bisa membuat manusia itu celaka, yang bisa membuat manusia itu binasa. Kenapa ini harus dilakukan? Sebab ayat mengatakan, sebab dia tidak menghendaki satupun manusia itu binasa. Dia menghendaki supaya semua manusia itu sama. Nah, kita bagian orang-orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan, maka kita yang harus mengalami ini. Maka firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu harus menyasar, langsung masuk dalam sumbernya. Ya. Dari sumbernya
dari hati orang timbul segala jahat ini, maka 12 dosa ini Tuhan temukan di sana. Kita tidak akan membaca, dan Tuhan inginkan hati yang menjadi tempatnya atau menjadi sumbernya dosa ini. Tuhan inginkan bersihkan semua. Seperti waktu Tuhan masuk ke bait Allah, Tuhan menemukan penjual-penjual kambing, domba, sapi, burung merpati, dan penukar-penukar uang. Tuhan tunggang balikkan semua. Sebab hati itu adalah tempatnya. Hati itu harus kudus. Hati tempatnya Allah berdiam. Dan hati adalah tempatnya untuk kita bisa berdoa. Maka Tuhan gantikan. Ya, yang kemarin saya sebutkan, Tuhan gantikan dengan 12 tumpuk roti. Tumpukan yang pertama isinya 6. Tumpukan yang kedua ada 6. 6 dan 6 ini menunjuk kepada 66 Alkitab, isi Alkitab itu 39 itu perjanjian lama, dan 27 perjanjian baru. Yang adalah yang kita sebut Alkitab kita ini, yang isinya adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin, ya sumbernya dosa hati yang penuh dengan dosa, 12 dosa itu, Tuhan ingin untuk supaya 12 roti, tumpukan roti itu menggantikan hati yang jahat, ya hati yang sumbernya, ya segala pikiran jahat Tuhan gantikan dengan firman Allah ini, dengan firman Allah, ya untuk apa? Ya untuk supaya bukan hanya Tuhan itu, ya bukan hanya Tuhan menginginkan kuduslah seperti aku kudus, tapi juga menjadi tempat kediaman Allah. Sebab bait Allah itu kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu, kehidupan kita. Menjadi Allah, tempatnya Allah untuk berdiam dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita. Luar biasa. Sampai sewaktu-waktu, maka kita bisa menjadi kudus. Seperti Dia kudus adanya. Jika sudah disucikan, kemarin saya sudah sedikit menyinggung ini, jika kita sudah mengalami penyucian, kita sudah disucikan oleh ketajaman firman Allah, oleh firman yang kukatakan, dimandikan oleh air dan firman Allah, maka Tuhan sekarang akan mengisi kehidupan kita dengan pengharapan. Nah, ini. Tuhan akan mengisi kehidupan kita dengan pengharapan. Orang yang punya pengharapan adalah orang-orang yang bisa diharap. Ya, kalau orang tidak punya pengharapan, itu sama dengan orang yang putus asa. Apa yang bisa diharap dari orang yang putus asa, orang yang kecewa ini? Ya, puji Tuhan. Sekalipun kenyataannya ya kita banyak kesulitan, banyak kesusahan, dan banyak masalah dan persoalan. Tetapi ada satu pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat kita tidak berputus asa. Ya, membuat kita tidak berputus asa. Ini pengharapan. Membuat kita tidak berputus asa. Kenapa? Rasul Paulus dalam tulisannya dia mengatakan, itu sebabnya aku tidak tawar hati. Sekalipun jasmaniku semakin merosot, tapi hati batinku itu dibaharui dari hari ke hari. Ini saya teringat, ini kita baca, ya. Ya, mumpung diingatkan ini oleh Tuhan, kita akan membaca ayat itu. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Saudara sekalian.
Ya, kalau Tuhan itu sudah menyucikan kita, maka Tuhan juga akan mengisi hidup kita ya dengan pengharapan. Ya, kehidupan yang ada pengharapan, ada kehidupan yang bisa diharap. Ya, bisa diharapkan kalau kita punya anak-anak, nggak punya cita-cita, nggak punya pengharapan, nggak punya harapan, apa yang bisa kita harapkan dari anak-anak kita? Sekalipun harapan itu belum tercapai, tapi setidaknya hatinya sudah membara untuk ingin rindu mencapai satu harapan yang dia cita-citakan. Itu akan membangkitkan suatu semangat. Demikian juga kalau kita ada pengharapan, ada satu harapan yang kita harapkan, maka akan memacu kita untuk kita bersemangat, berusaha apapun harga yang harus kita bayar. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ya. Dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Haleluya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, kenapa dia tidak tawar hati? Paulus dia mengatakan tidak tawar hati sekalipun dia di penjara. Sekalipun dia di penjara dalam hal ini. Tapi dia tidak tawar hati karena ada pengharapan, ada kesucian Allah. Maka kesucian itu ada dalam diri Paulus dan ada dalam diri kita. Maka Tuhan memberikan suatu pengharapan. Membuat kita tidak putus asa. Sekalipun kita harus menghadapi hanya hal yang harus kita hadapi. Kesulitan, sulit, rasanya sulit untuk kita bisa jangkau, bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi satu perkara, dia mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya, semakin merosot, ya sebelum saya sakit, bobot saya 85 kilo. Sekarang ini, bobot saya tinggal 75. Secara fisik, saudaraku, memang merosot. Dari 85, sekarang 75. Tetapi saya merasakan sekarang saya lebih kuat. Kenapa? Ya, di saat sakit ini ada satu harapan, ada pengharapan untuk bisa sembuh, untuk bisa pulih kembali. Lalu juga ada Tuhan lewat dokter menyarankan untuk olahraga dan semua. Dan sekarang saya sedang rajin-rajinnya olahraga. Ya jalan kaki, kalau saya ke Johor saya bawa training, bawa perlengkapan olahraga. Nanti jam 9 atau setengah 10 saya jalan kaki keliling lapangan Johor itu. 5-6 kali. Ya, jam 10 nanti saya sudah ambil waktu itu setengah jam itu saya gunakan keliling 6 kali putaran. 6 kali putaran lapangan Johor itu. Habis itu nanti istirahat sebentar. Baru makan makanan kecil jam 10 dan sampai sore pulang. Sampai rumah sore jam 4 gitu saya sepedaan lagi. Di lingkungan komplek perumahan Siwalan Kerto. Bisa 4-5 kali putaran naik sepeda. Kalau di Johor jalan kaki, kalau di rumah naik sepeda. Kadang-kadang kalau ada waktu saya keluar jalan raya. Untuk apa? Nah, dari situ saya merasakan, ternyata sekarang ini kalau dibandingkan dulu, sekarang secara fisik saya juga menjadi kuat. Sekalipun, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tubuh mungkin bisa kurus atau bisa merosot, karena keadaan atau apa memang sengaja kita buat demikian karena adanya hal-hal yang membuat harus mengkuruskan diri. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Manusia batin itu dibaharui dari hari ke hari. Kenapa? Karena ada suatu harapan. Hati batin itu disucikan oleh Tuhan.
Dengannya adanya suatu peristiwa-peristiwa itu untuk membawa satu penyucian kepada kita, untuk memberikan harapan yang baru kepada kita. Karena ada satu tujuan yang pasti. Ada harapan. Sehingga hati kami, namun manusia batinnya kami, dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ada pembaharuan. Ada yang jelas yang kita harapkan. Ya oleh kemurahan Tuhan, saku, ya berjalannya waktu ini berangsur-angsur pulih. Ya, yang tadinya semua selalu ragu, selalu takut dan semua, sekarang sudah mulai bisa saya jalani. Kemarin saya menghadiri ya penutupan peti di Adijasa. Ya, sudah kita latih kembali, mulai pulih kembali. Sampai sewaktu-waktu pulih secara sempurna untuk kita bisa kembali, ya semangat kembali, ya untuk kita melayani Tuhan. Dengan catatan, tidak seperti yang dulu lagi. Ya, cara-cara lama harus kita tinggalkan. Adanya virus corona ini juga merubah cara pandang kita, cara kita segala macam menjadi berubah. Yang tadinya sudah sembarang, nggak pernah cuci tangan, yang saya katakan biar yang nggak cuci tangan, yang makan dan semua sudah nggak bisa lagi. So kemana-mana harus pakai masker, harus pakai pelindung dan semua. Ya, kita semangat, kita berkobar-kobar. Bukan dengan cara yang lama, tapi dengan era yang baru ini. Kita akan jalankan bersama Tuhan. Ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi kehidupan yang punya pengharapan itu. Yang ada harapan itu. Yang mengharapkan sesuatu itu. Maka ketika penderitaan itu harus dihadapi, dia katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan lain. Jadi pengharapan itu sesuatu yang belum nampak, yang belum nyata. Tetapi kita mengimani, kita mengharapkan sesuatu yang kita harapkan itu sampai sewaktu-waktu bisa kita rasakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini membangkitkan semangat yang baru buat dosa. Dan harapan saya juga kepada kita semua dengan adanya pandemi yang kita sudah jalan 4 bulan ini. Kita nggak pernah bertemu, kita nggak pernah berjemaah, sekalipun kita ibadah lewat siaran tunda ini, ya, biar membuat kita, ya, sekalipun kita tidak bertemu, tapi kita punya pengharapan untuk sewaktu-waktu kita bisa bertemu kembali dalam ibadah-ibadah yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Kenapa Paulus sampai mengatakan begitu? Karena dia merasakan pengharapan yang dari Tuhan itu. Penyucian yang akhirnya Tuhan juga memberikan suatu pengharapan. Penyucian yang dialami, percikan darah yang dialami oleh Rasul Paulus di penjara itu. Yang menimbulkan suatu pengharapan. Sampai sewaktu-waktu, sampai kita bisa mempunyai pengharapan, sampai pengharapan yang tertinggi. Yang kita harapkan itu, yaitu ya, sampai pada pengharapan yang tertinggi, yaitu menjadi sama mulia dengan Yesus. Ya, tidak bercela, suci seperti Yesus suci adanya. Puji Tuhan. Ini pengharapan yang tertinggi itu sampai kita menjadi mulia seperti Dia mulia, tidak bercacat dan celah, dan suci atau kudus seperti Dia adalah kudus.
Puji Tuhan. Sekarang kita akan baca 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 2 dan yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita simak baik-baik, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang kedua dan ketiga. Atau ayat yang pertama lah, lebih baik, saudara ya. Ayat yang pertama. Lihatlah, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 2, ayat 1, 2, dan 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Perhatikan ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini pengharapan itu. Kita belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah, ini orang yang punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan. Ya, belum nyata, tetapi dia yakin. Ya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, ini pengharapan orang yang punya harapan, yang punya pengharapan. Dia meyakini, nanti sewaktu Rasul Yohanes dalam tulisannya, dia meyakini nanti sewaktu-waktu kalau dia menyatakan dirinya, ya, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Melihat Dia, bertemu muka dengan muka. Ya, sekarang kita secara fisik kita tidak bisa melihat, kita hanya bisa melihat firman-Nya, tapi sewaktu-waktu kita akan menjadi, ya, melihat secara nyata. Secara fisik kita bisa melihat. Sebab kita akan melihat Dia dan keadaannya yang sebenar-benarnya wujudnya itu. Kita akan berhadapan muka dengan muka. Tidak samar-samar lagi. Kata 1 Korintus pasal 13. Tidak samar-samar. Tapi kita bisa melihat wujudnya. Keadaannya yang sebenarnya. Perhatikan ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Sekarang ditujukan kepada kita. Bukan hanya Rasul Yohanes. Sekarang tertuju kepada kita. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Pengharapan yang mana? Yaitu pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Sampai kita bisa melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, jadi kalau kita punya pengharapan semacam itu, ya, pengharapan akan kedatangannya, pengharapan akan, ya, melihat keadaannya yang sebenarnya, maka dari pihak kita, ayat mengatakan, untuk supaya kita menyucikan diri. Sama seperti Dia yang ada suci. Berusaha menyucikan diri. Ayat mengatakan, berusahalah hidup damai, dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan
tidak seorang pun bisa melihat Allah. Berdamai dengan Allah, kesucian itu harus kita kejar, harus kita cari, harus kita usahakan, sampai bisa menjadi suci seperti Dia suci. Baru kita bisa bertemu muka dengan muka. Baru kita bisa melihat wujudnya, belegerannya Allah itu. Di saat Dia datang kembali yang kedua kali. Sebagai Raja, sebagai mempelai pria surga, untuk menjemput, untuk membawa kita, untuk kita dibawa ke awang-awang permai, untuk masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Dan kita hidup di sana 1000 tahun bersama Tuhan, sampai kekal untuk selama-lamanya. Kota Yerusalem yang baru, kota yang kudus, langit baru, bumi baru, kota yang kudus, itulah kota Yerusalem yang baru, yang disediakan bagi kita, sampai kita tidak terpisahkan lagi bersama Dia untuk selama-lamanya. Ini pengharapan ini, untuk pengharapan sehingga kita bisa berharap ini, berpengharapan itu, karena Tuhan sendiri yang merintis jalan untuk itu. Tuhan sendiri yang merintis jalan untuk itu. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus dalam tulisannya dalam Ibrani, saudaraku, ya, suratan Ibrani, kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-6, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-6. Ya, tadi diingatkan oleh Rasul Yohanes, setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan ini sudah dirintis oleh Tuhan. Dan Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Perhatikan baik. Pengharapan itu adalah sauh. Sudah tahu sauh itu? Sauh itu jangkar. Jangkarnya kapal itu. Ya, saya beberapa kali ikut kapal. Bukan menjadi pegawai kapal, tapi ya berlayar, ya naik kapal. Saya melihat jangkarnya sangat gede-gedenya. Kalau dia sandar di mana, jangkar diturunkan. Ya. Untuk apa? Ya, supaya tidak larut kena angin. Sebab angin di laut juga cukup kencang. Ya, sewaktu-waktu kami perjalanan ke Medan, ke Belawan, dari Surabaya ke Belawan, makan waktu 6 hari, 6 malam. Ya, saya bersama 4 atau 5 orang waktu itu, ya, mendahului karena mau ada KKR. Saya bagian logistik bersama teman-teman ini untuk mendahului, mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi yang di kapal itu yang kita bawa adalah 1 kontainer alat peralatan untuk KKR. Nah, saat dalam perjalanan mogok ini, kapal bisa mogok. Jadi yang mogok bukan hanya mobil, kapal mogok sehari semalam di tengah laut. Wah, ini apa ini? Tapi kita terhibur karena apa? Di Selat Malaka, ya, kita melihat kota Singapura. Dari kapal kita bisa melihat. Oh iya, kayak gitu. Sekalipun ya agak apa itu? Itu Singapura, itu Malaysia. Awak kapal mengatakan. Kalau saat berhenti hamatan itu, ya jangkar ini harus diturunkan supaya nggak kerot kena angin. Ya, saya teruskan. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat. Ya, jadi kita tahu pengharapan itu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, pengharapan kita sampai jauh di belakang tabir. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ya, kalau kita berpengharapan itu bukan karena kita hebat, saudara. Karena Yesus sudah merintis jalan itu. Sehingga kita berpengharapan, saudara.
Pengharapan itulah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kalau di belakang tabir itu, satu, berarti Yesus sudah melalui tabir. Ya, tabir itu gambar dirinya sendiri yang siap terobek, siap mati. Dan dia sudah terobek, sudah mati itu di atas kayu salib. Bagaikan tabir yang terobek itu. Sampai dia di belakang tabir. Karena dia sudah melalui tabir ini. Ya, kalau dalam ruangan suci dan maha suci itu dipisahkan oleh kain tabir. Kalau dia sudah ada di belakang tabir, berarti dia sudah melalui yang namanya tirai itu. Pemisah antara ruangan suci dan maha suci. Dia sudah ada di ruangan maha suci. Di belakang tabir itu, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi kalau sekarang kita berpengharapan, mempunyai harapan itu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, saudara. Tapi Yesus yang sudah melabuhkan, sudah menurunkan jangkar itu. Jadi sauh itu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan, itu tadi diturunkan, jangkar itu diturunkan. Dengan kata lain, dia sudah diturunkan, tadi merendahkan diri untuk melalui tabir itu. Merendahkan diri sampai dia mati tergantung di kayu salib itu. Untuk apa? Untuk supaya kita punya pengharapan. Dan dia disebutkan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Orang yang pertama yang harus dia rela mengorbankan nyawa. Untuk supaya kita, orang kedua dan selanjutnya, sampai kepada kita, bisa sampai juga di belakang tabir. Sampai di belakang tabir. Itulah ruangan maha suci. Itulah kota Yerusalem yang baru. Saudara sekalian, yang Tuhan sediakan buat kita semua. Sehingga kita hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi ini yang kita lihat. Bukan kita punya harapan, bukan karena kita kuat sehingga kita punya harapan atau apa, atau kita mampu. Pengharapan yang sesungguhnya itu sudah dirintis oleh Tuhan. Baru kita mengikuti. Dan pengharapan yang dari Tuhan itu satu. Bukan pengharapan yang mengecewakan. Tidak. Tidak. Sekalipun dalam perjalanan yang kita hadapi, yang kita alami. Kita juga banyak menghadapi masalah-masalah penderitaan dan semua. Tetapi karena kita mengharapkan sesuatu. Sampai di belakang tabir di mana Yesus sudah merintis jalan ini. Maka penderitaan itu justru akan menghasilkan suatu ketekunan. Ketekunan itu sampai menghasilkan suatu pengharapan kepada Tuhan. Dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Ya, Roma pasal yang kelima. Ya, kita disemangati oleh firman Tuhan pada sore malam hari ini. Lebih baik kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya, seberapa kita mampu selesaikan hari ini, kalau tidak besok diteruskan untuk ibadah doa. Ya, ibadah doa dan penyembahan. Saya akan bacakan dalam suratan Roma. Ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ya, puji Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah merintis jalan sampai di belakang tabir tadi. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini,
Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Perhatikan baik. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini luar biasa buat kita. Ini yang membuat saya juga semangat. Ada sesuatu yang kita harapkan kalau kita berpengharapan kepada Tuhan. Apalagi Tuhan sudah merintis jalan itu. Sampai di belakang tabir. Dia sudah berada di sana. Untuk supaya kita juga bisa mengikuti apa yang sudah dirintis oleh Tuhan. Saya lanjutkan. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Perhatikan. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, ini Paulus ini luar biasa. Dibandingkan Paulus ya apa yang saya alami. Yang saya alami saya bisa, kok ini soroh, aku kok menderita, kok gini gitu. Banyak keluh kesah. Mungkin saudara juga merasakan itu banyak keluh kesah yang kita ajukan kepada Tuhan seolah kita menuntut Tuhan. Kita mengatakan Tuhan itu nggak adil. Kapan Tuhan mau tolong saya? Ini harus jujur, saya harus mengatakan itu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Lewat ayat ini juga kita dikuatkan oleh Tuhan dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Rencana Tuhan itu begitu indah. Yesus dia sudah merintis jalan dengan dia melalui tabir itu. Merobek dagingnya sendiri di atas kayu salib. Maka Tuhan juga tunjukkan Rasul Paulus ini. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Terima kasih. Lewat ayat ini, saya dan kita semua digairahkan kembali. Untuk kita tidak putus asa, tidak menjadi lemah, tidak menjadi loyo. Tapi justru sebaliknya, jika Tuhan izinkan kita harus mengalami semacam ini, tidak membuat kita putus asa. Sebab Tuhan tidak pernah menipu kita. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Tapi dia merancangkan damai sejahtera dan memberikan hari depan, harapan, hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh harapan. Perhatikan ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Perhatikan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara sekalian, kalau pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena korbannya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Korbannya Kristus itu sudah disediakan kepada kita. Dia sudah merintis jalan itu sampai di belakang tabir. Sampai di belakang tabir. Untuk supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan pada sore malam hari ini
memberikan satu gairah kepada kita. Itu sebabnya tidak menjadi rugi kalau kita ambil sikap mau ya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayat tadi mengatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Kita berupaya. Biarlah apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki kepada kita, itu akan membawa kehidupan kita ini. Semakin hari semakin disucikan. Semakin hari semakin kita ada pengharapan yang tidak nampak secara kasat mata. Tapi kita bisa melihat sesuatu yang tidak nampak itu. Yang secara kasat mata kita mungkin tidak kelihatan. Tapi kita melihat yang tidak nampak itu. Sebab yang tidak nampak, yang tidak kelihatan itu adalah sifatnya kekal. Bukan yang ada di bumi yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, dialah yang akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Bersama Tuhan. Di bumi yang baru, di langit yang baru, di kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari Allah. Untuk kita bersuka, untuk kita bersenang-senang. Bukan bersenang-senang duniawi, bersuka cita, dan tidak ada air mata dan tetesan lagi. Berhenti, selesai. Sengsara penderitaan sudah terbayar dengan adanya kita bisa bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Besok kita akan melanjutkan praktek kehidupan yang memiliki pengharapan. Besok dalam ibadah doa penyembahan kita akan belajar praktek dari kehidupan yang memiliki pengharapan itu apa? Prakteknya apa? Ya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan firman Allah buat kita. Ya, untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhanku juga untuk kebutuhan kita semua. Supaya dalam keadaan pandemi ini, ya, yang kita mengarah ke new normal ini, kita tetap bersemangat untuk kita berpengharapan sampai sewaktu-waktu kita bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Kita akan melakukan satu pujian. Ya, tetap setia. Yang Tuhan mau untuk kita di hari-hari. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya dapati tetap setia. Kita akan bersama tundukkan kepala.
kita akan berdoa, biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita, yang mengoreksi hati kita. Ada enggak pengharapan kita di dalam Tuhan? Sementara Tuhan sudah merintis jalan itu. Biar Tuhan menyelidiki hati kita. Dan Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Untuk kita senantiasa, setiap ibadah, setiap kita mendengarkan firman Allah, Tuhan senantiasa menyucikan kita. Dan Tuhan memberikan pengharapan itu kepada kita. Sampai sewaktu-waktu, pengharapan yang tertinggi itu, yaitu kita bisa sama mulia, seperti Dia mulia, tanpa cacat dan krut, suci, seperti Dia suci adanya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Tuhan, Engkau sudah membentangkan firman Tuhan. Kami merasakan jamahan dari firman-Mu, Tuhan, untuk menggairahkan kehidupanku, kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, untuk semakin berpengharapan, untuk semakin menyandarkan hidup ini, untuk semakin berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kiranya sidang jemaat juga mengalami hal yang sama, untuk supaya selalu disucikan oleh firman-Mu. Dan Tuhan memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Sampai sewaktu-waktu juga kita bisa menjadi mulia, seperti Engkau mulia adanya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Bila firman Allah ini sungguh-sungguh memberkati kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada sore malam hari ini dalam ibadah PA. Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, di rumah masing-masing, dalam aktivitas pekerjaan. Mungkin masih ada yang bekerja saat ini, baik bekerja di dalam kota, di luar kota, atau di luar pulau, sekalipun jauh dari keluarganya. Tetap Tuhan, biarlah sidang jemaat ini tetap terpelihara, tetap mengalami penyucian demi penyucian, sehingga setiap jemaat mulai dari anak-anak sampai yang paling sepuh sekalipun betul-betul mempunyai pengharapan, pengharapan yang sudah Tuhan rintis itu sendiri sampai di belakang tabir sana Tuhan. Kami mau mengikuti jejak-Mu Tuhan, apa yang sudah Engkau rintis, sebab kami mau untuk bersama Engkau dan tidak terpisahkan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati sidang jemaat-Mu, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka masing-masing. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, masalah persoalan yang mereka hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan, lewat firman-Mu, mereka akan mengalami suatu penyelesaian pembaharuan dari firman-Mu, dari setiap masalah persoalan yang mereka hadapi semua. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan memberikan kesehatan, memberikan semangat, hati yang berkobar-kobar. Yang lemah Tuhan ingatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu malam hari ini. Kami juga tidak melupakan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Tuhan, yang di hari-hari ini sedang berjuang keras untuk memulihkan keadaan Indonesia ini, dari ekonomi, dari seluruh masyarakat Indonesia dalam kesehatannya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau memakai para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan kabinet yang ada, dan pejabat negara dari pusat sampai daerah-daerah, sampai di dusun-dusun Tuhan, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, akal, budi yang dari Tuhan, untuk dimampukan oleh Tuhan, untuk mengatasi persoalan yang sedang melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia ini, sehingga anak-anak ketebusan-Mu juga boleh kembali beribadah kepada-Mu secara berjemaah. Dan itu sebabnya Tuhan, tolonglah
menolong bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih kota kami yang kami diami, desa kami, kampung kami, lingkungan kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi semua. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari virus corona ini Tuhan, yang coba akan mengganggu menimpa anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Tetap labur dengan darah-Mu, supaya tetap dalam perlindungan yang kuat yang dari Tuhan sendiri. Demikian pula Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah-ibadah kami selanjutnya ke tangan-Mu, biar Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya. Tuhan akan pimpin, terutama berikan firman Allah untuk kami semua lewat hamba, untuk disampaikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain lewat ibadah ini, akan beraktivitas kembali, mungkin akan beristirahat sepanjang malam, biar Tuhan kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu, biar Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, kiranya memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali untuk membawa kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah saudara sekalian rangkaian ibadah dalam ibadah PAI ini. Ya, kita tetap berdoa, ya, satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, ya. Saya selalu mendoakan sidang jemaat semua, apapun keadaan dan dimanapun jemaat, itu memang beban tugas, beban tanggung jawab dari seorang gembala untuk jemaat, untuk domba-domba semua. Ya, tetap mohon dukungan doa dari jemaat, terutama untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah, ya, untuk kebutuhan kita. Juga berdoa untuk supaya saya bisa lekas sehat, dan sudah sehat sebetulnya, dan kita bisa siap kembali untuk bisa melayani Tuhan, dan kita bisa bertemu satu dengan lain, dan ibadah-ibadah seperti sedia kala. Ini yang kita rindukan. Sudah hampir 4 bulan ini secara fisik kita tidak bisa bertemu, tapi lewat doa kita saling mendoakan, lewat siaran tunda ini, saudara sekalian, kita bisa bertatap muka, sekalipun saya tidak bisa melihat saudara, tapi setidaknya saudara bisa melihat saya. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, buat kita semua, shalom. Ya, selamat malam. Sampai bertemu lagi dalam ibadah besok. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.